Hafiz jaga. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? Udah. Kak Hong. Ayo Hong. Waduh. Woi, hati-hati lo. Buset dah. Sembarangan aja lo, hati-hati kalau bawa motor, oi. Cynthia, awas! Cynthia, bangun. Cynthia, bangun sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas. Cynthia. Kenapa Cynthia? Cynthia kecelakaan, Mas. Cynthia kecelakaan? Sekarang di mana dia? Aku ada di rumah sakit Jaya Medika, Mas. Yaudah. Aku kesana sekarang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kalau mau motor lihat-lihat dong. Sorry Mas. Nis, gimana Cynthia? Cynthia masih dirawat sama dokter, Mas. Mas. Kenapa? Ini untuk biaya perawatan Cynthia, Mas. Mas. Uang sebanyak itu harus kita dapat dari mana, Mas? Dokter bilang Cynthia harus segera dioperasi, Mas. Gimana saya mau kasih pinjaman? Yang lalu aja belum lunas, Mas. Tolongin saya, Pak. Saya ini lagi kena musibah. Anak saya harus operasi dan saya butuh uang. Saya tahu kamu habis kena musibah. Masalahnya kantor ini punya aturan untuk pinjam-meminjam. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Tolonglah. Maaf, Mas Wisnu, saya nggak bisa bantu. Uang 30 juta itu bukan sedikit, Mas. Mas punya jaminan apa buat pinjam uang sebanyak itu? Aduh Mas, mohon maaf. Saya nggak punya apa-apa. Rumah aja masih ngangsur. Motor juga masih nyicil. Jadi nggak ada yang bisa dijaminkan. Mas, nggak ada barang yang bisa dijaminkan. Kok berani cari utang? Sorry ya Mas, saya nggak bisa ngasih. Permisi ya. Kalau segitu sih saya ada sebenarnya. Tapi temponya sebulan. Mau nggak? Nggak. Bisa nggak kalau temponya ditambahin jadi 1 tahun? Saya cicil deh. Wisnu, emang saya bank kredit. Saya niat bantuin, tapi temponya sebulan. Kalau nggak bisa, ya sudah. Assalamualaikum. Wis, ada apa? Maaf Bang, malam-malam ganggu. Saya dapat musibah Bang. Anak saya Cynthia tabrak lari Bang. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa saya bantu, Wis? Saya perlu duit 30 juta buat operasinya Cynthia. Saya sudah mencari kemana-mana tapi belum dapat juga pinjaman Bang. Bisa bantu saya nggak Bang? Oke, saya bantu kamu. Sebentar ya, sambil uangnya dulu. Makasih Bang. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya mendapat bantuan ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kesembuhan untuk putri hamba ya Allah. Beri kesempatan untuk membesarkannya ya Allah. Hamba janji, hamba akan mengasuh dan mengawasi anak hamba dengan baik. Dok, gimana keadaan anak kami Cynthia? Alhamdulillah, operasinya berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah. Keadaan putri Bapak baik-baik saja. Makasih dok. Iya, saya permisi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah operasi Cynthia berjalan lancar Bang.
Sekarang? Iya, saya akan segera ke sana. Makasih Bang. Mas, itu abang siapa? Bang Doni. Bang Doni teman sekantor kamu? Bukan, Bang Doni yang tinggal di gang sebelah kita. Ngapain kamu ketemu sama dia, Mas? Loh, kamu gimana sih? Kita itu kan punya hutang budi sama Bang Doni. Dia kan udah minjemin uang operasi Cynthia ke kita. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu minjem uang sama dia, tapi kenapa gak cerita sama aku sih? Nisa, ngapain sih aku cerita soal pinjem uang ke Bang Doni sama? Yang penting kan aku dapat pinjeman. Apa kamu gak ingat, Mas? Bang Doni itu mantan napi. Kamu gak takut? Uang yang dipinjemin ke kamu itu uang haram. Nisa, Bang Doni itu kan sudah menebus kesalahannya di masa lalu dengan hukuman. Lagian juga kalau ada orang yang mau minjemin uang ke kita, apa pantas kita tanya uang itu dari mana? Halal apa enggak? Kan nggak mungkin. Nisa, aku ini kan sudah cari kemana-mana, nggak dapat uang pinjaman. Bang Doni lah yang pinjemin uang. Justru itu harusnya kita berterima kasih ke Bang Doni. Kamu malah curiga ke dia. Gimana sih kamu tuh? Yaudah deh, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tolong lindungi suami hamba ya Allah. Nggak salah Bang. Bang Doni menawarkan saya untuk mengurus biro travel umroh. Iya, memangnya kenapa? Kamu itu masih sanksi ya? Kalau bisnis yang abang tawarkan ini adalah bisnis bohongan. Bukan begitu Bang. Tapi apa? Apa karena latar belakang abangnya dulu yang gelap? Kalau abang itu adalah mantan narapidana dari pencucian uang. Maksud saya bukan itu Bang. Saya bingung aja kok tiba-tiba Bang Doni bisa mau buka biro travel umroh Bang. Ceritanya gimana tuh Bang? Ya ini mungkin abang dapat hidayah dari Allah kali Wis. Begini Wis, kalau nanti kamu bekerja sama abang, bukan aja gaji kamu lebih tinggi dari perusahaan kamu sekarang, tapi kamu juga dapat bonus dan first class mobil. Aku terima nggak ya? Baru kali ini aku dapat tawaran dengan gaji menggiurkan seperti ini. Mas, aku mohon sama kamu Mas. Tolong jangan diterima tawaran dari Bang Doni Mas. Kamu ini gimana sih? Ini menyangkut karir aku tau nggak? Kapan lagi Bang Doni menawarkan aku menjadi marketing manager? Gaji tinggi dan bonus. Kapan lagi nih kesempatannya? Mas, kamu nggak ingat apa? Dia itu punya masa lalu yang buruk. Aku tuh takut bisnis travel umrah ini cuma tipuan aja. Gimana kalau jemaah umrah yang Mas dapetin nanti uangnya dibawa kabur sama Bang Doni? Astagfirullahaladzim Nisa. Dengar ya, manusia itu setiap saat bisa berubah. Bang Doni mungkin melakukan kesalahan di masa lalunya. Sekarang dia kan udah bertobat. Tapi aku khawatir Mas. Kamu itu punya amanah yang cukup berat. Kalau sampai uang jemaah umroh itu dibawa kabur, kamu juga yang dosa. Kamu gak takut apa? Percuma Mas. Kamu dapat gaji tinggi, gaji yang besar, tapi hasil nipu. Sudah Nis, gue bilang sudah ya. Bang Doni itu sudah membantu kita. Jelas-jelas dia membantu kita. Masih kurang di mata kamu? Ingat itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa salah kalau hamba mengingatkan suami hamba? Hamba cuma ingin suami hamba bekerja di jalan-Mu ya Allah. Nisa, kenapa sih Ibu baru dikasih tahu setelah Cynthia pulang dari rumah sakit? Maaf ya Bu, soalnya waktu itu saya sama Mas Wisnu panik banget. Karena Cynthia harus segera dioperasi Bu. Semuanya udah beres? Udah Bu. Beneran nih kamu gak punya tanggungan apa-apa sama rumah sakit? Atau mungkin kamu punya pinjaman uang sama orang? Enggak kok Bu, semuanya udah diberesin sama Mas Wisnu. Oh ya udah, kalau kamu perlu apa-apa bilang aja ke Ibu ya. Bisnis travel umroh itu
seperti jualan surga. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Iya juga ya, Wis. Berarti persaingannya cukup lumayan berat ya, Wis? Iya, Bang. Nah, kembali lagi kitanya, Bang. Bagaimana caranya bikin promonya, inovatif dan kreatif. Dari harga dan akomodasinya. Nah, di situ yang kita bisa mainkan jadi promo, Bang. Nah, kalau begitu kenapa kamu tawarkan aja paket travel umroh termurah? Iya kan? Dengan begitu kamu bisa banyak merekrut semua customer. Iya, Bang. Cuman kalau masalah harga sudah ditentukan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Itu loh, Bang, masalahnya. Iya, tapi dengan paket travel termurah ini, apakah itu salah? Nggak salah sih, Bang. Kembali lagi ke kitanya. Kalau semakin kita promonya besar, berarti kan keuntungan kita itu semakin kecil. Kalau promonya nggak terlalu besar, ya untung kita banyak. Gimana tuh, Bang? Assalamualaikum. Ya Allah, Cynthia, kamu kenapa sayang? Hah? Tiba-tiba kepala Cynthia pusing, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Cynthia, 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 ya Allah, Cynthia, Cynthia bangun Cynthia, ya Allah sayang. Pokoknya abang nggak peduli ya soal keuntungan perusahaan kita. Udah bisa balik modal aja udah cukup. Apalagi dengan bisa bayar gaji karyawan. Yang jelas intinya kamu harus bisa menawarkan paket travel umroh yang termurah. Siapa? Pastinya. Waalaikumsalam. Iya, Nis. Apa? Cynthia jatuh lagi? Ya. Aku akan ke sana. Waalaikumsalam. Kenapa, Wis? Anak saya, Bang, sekarang ada di rumah sakit. Saya bisa pamit pulang? Ya udahlah, kalau gitu abang antar ya. Nggak usah, Bang, biar saya sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hasil scan, ternyata masih ada darah beku di bagian kepala yang lain, Pak Wisnu. Ini yang menyebabkan Cynthia merasa tiba-tiba pusing. Dan kalau dipaksakan, Cynthia bisa pingsan. Dok, apa emang harus dioperasi lagi? Harusnya begitu. Tapi Pak Wisnu sudah siap dengan biayanya. Apa yang terjadi kalau Cynthia nggak dioperasi, Dok? Nampaknya seperti tadi siang, Bu. Tiba-tiba Cynthia merasa pusing. Karena darah beku itu berada di dalam syaraf kesadaran. Mas, pokoknya aku nggak setuju Mas pinjam uang lagi sama Bang Doni untuk biaya operasi Cynthia. Bang Doni kok yang nawarin, bukan aku yang mau? Ya Allah, Mas. Kebaikan Bang Doni selama ini cuma buat ngikat Mas. Supaya Mas ngikutin semua kemauan dia. Astagfirullahaladzim, Nisa. Dia tuh punya niat baik loh menolong kita. Kamu malah mikir yang enggak-enggak. Mas, kita itu udah kena musibah, Mas. Aku nggak mau kita kena musibah lagi gara-gara Bang Doni. Aku bingung sama kamu ya. Kamu mikirnya terlalu jauh, tau nggak? Enggak. Pokoknya aku bilang enggak. Aku nggak mau kita punya utang budi lagi sama dia. Aku nggak mau kamu terpengaruh sama dia, Mas. Nisa, kamu apa sih mikirnya macam-macam? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Agar mereka nggak repot terus, ya Allah. Oke, kalau memang kamu tetap nggak mau, kamu cari solusinya sendiri. Tapi mana? Selama ini mana solusinya? Nggak ada kan? Hah? Ya udah, biarin aja Cynthia seperti itu. Nanti kalau Mas sudah punya uang, baru Cynthia kita operasi. Apa kamu bilang? Kamu kan tahu akibatnya apa terhadap Cynthia nanti. Apa kamu nggak kasihan sama Cynthia? Kalau terjadi apa-apa sama Cynthia, jangan salahin aku ya. Bu, paket umroh 15 juta. Ayo Bu. Enggak.
Bu, sini Bu. Ada paket umroh 15 juta. Mau Bu? Enggak. Ayo Bu. Maaf ya. Enggak. Cynthia, kamu kenapa sayang? Hah? Ya udah kalau gitu istirahat dulu yuk. Yuk, pelan-pelan ya. Bang Doni, kenapa sih Bang? Abang ngajak saya ke tempat kayak beginian untuk cari ajib pengasihan? Wisnu, ini memang zaman milenium, Wis. Tapi kalau lo cuma mengandalkan strategi marketing lo aja itu nggak cukup. Buktinya usaha lo untuk bisa dapetin customer sampai sekarang gimana? Nggak ada buktinya kan? Nothing. Iya, tapi Bang, ini tuh musrik Bang. Saya nggak mau. Lo bisa nggak sih nggak usah kaku kayak begitu? Hah? Ini yang terbaik buat perusahaan kita. Terutama buat karir lo, Wis. Nggak Bang, nggak. Saya nggak mau terlibat masalah praktek beginian Bang. Maaf Bang. Itu gimana sih? Dari awal lo bilang sama gua kan? Apapun yang mau gua lo ikutin. Tapi sekarang mana buktinya? Wis, udahlah. Lo mesti percaya sama gua. Kalau cuma bikin doang tuh gak bakal dosa. Yang pasti lo harus punya kekuatan magis. Supaya lo bisa combine bagaimana strategi marketing lo untuk dapetin klien kita yang banyak buat perusahaan kita. Maksudnya Bang? Ya, seperti kayak jampi-jampi gitulah. Yang penting usaha lo berhasil semuanya. Tapi udahlah, lo gak usah banyak tanya. Liatin gua aja ya. Kalian menunggu saya. Betul Ki Lirik. Kami berdua kesini mau minta seperti biasa Ki. Coba. Ayo pulang tuh, Bu. Iya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Bu. Sayang. Ayah, kapan kita jalan-jalan? Nanti kita jalan-jalan ya. Habis kerjaan ayah selesai semuanya. Iya ya. Oh iya. Lihat. Ada apa buat kamu? Wah, bagus banget. Makasih ya, ya. Iya, sekarang kamu belajar lagi ya. Ayah mau mandi. Sana. Sini, cancel lagi. Wah, bonekanya bagus banget. Mas Wisnu. Mas, gulanya habis, Mas. Aku ambil uangnya di dompet ya. Astagfirullahaladzim. Apaan ini ya? Mas, apa ini? Itu urusan kerjaan. Kamu jawab dulu. Barang apa ini? Itu dari Bang Doni. Dikasih buat memperlancar pekerjaan. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Mas, ini namanya musrik, Mas. Kamu lebih percaya sama barang beginian daripada rezeki dari Allah. Ya ampun, Nisa. Ini kan cuma medianya aja. Nah, apa sih? Tapi tetap aja, Mas. Namanya musrik. Kamu buang nggak nih barang? Buang nggak? Udah lah, Nis. Jangan bikin aku marah ya. Cuman gara-gara kayak ginian aja. Aku akan tetap persoalkan, Mas. Karena Mas sudah main-main sama yang namanya dosa besar. Pantas saja. Semenjak Mas kerja sama Bang Doni, hati aku tuh gak tenang. Sekali lagi aku bilang, aku nggak mau berantem sama kamu gara-gara ini. Sini. Sini. Mas! Mas! Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan
Suami hamba sudah bermain-main sama hal musyrik. Si Bu, nih, paket umrohnya Bu, paket umroh 15 juta. Saya baca-baca dulu ya. Ya, makasih Bu, ada nomornya situ. Ayo, siap. Makasih Kak. Aduh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kami punya tawaran menarik buat paket umrohnya, cuma 15 juta. Paket umroh hanya 15 juta. Masya Allah. Harganya selisihnya jauh sekali dengan paket dari travel umroh yang lain. Tenang aja Isa, ini lagi promo dan perusahaan travel kan Mas Wisnu yang pegang sendiri. Insya Allah berangkat. Oh, Masya Allah murah sekali Mas Wisnu, saya sampai kaget. Ya udah, kalau misalnya ada yang tertarik, hubungin aja di situ. Oh iya, nanti Insya Allah saya kabarin Mas Wisnu ya. Makasih ya Isa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu namanya strategi bisnis kalau bahasa kerennya mah. Kalau bahasa umi mah itu namanya cara orang dagang. Jadi orang dagang itu Neng boleh ngambil untung banyak boleh. Boleh kagak ngambil untung sama sekali juga boleh. Tujuannya apa? Untuk mencari kepercayaan dulu gitu. Umi, Fatimah mau tanya, kalau dari segi bisnis persaingan itu dibenarkan oleh agama nggak sih, Mi? Soal persaingan itu dibenarkan dalam Islam ya boleh-boleh saja, memang hidup itu persaingan kok. Kalau kita gak punya persaingan nanti kita kagak semangat untuk hidup. Nah bisnis pun juga boleh ada persaingan. Wong bisnis itu sendiri halal kok. Allah berfirman dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan itu yang namanya bisnis, tapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Yang penting dalam bisnis itu syarat rukunnya udah terpenuhi. Syarat rukun dagang itu ada 6, arkanuhu sitatun, rukun dagang itu ada 6. Pertama harus ada orang yang jual. Yang kedua harus ada orang yang beli. Yang ketiga harus ada harga. Nah ini harga. Yang keempat harus ada sesuatu yang dihargain. Nah terus selanjutnya rukunnya yaitu harus ada siwat ijab. Nah yang keenam yaitu harus ada qabul. Kalau syarat ini sudah terpenuhi sah. Umi, mohon maaf sebelumnya. Cuman yang biasanya Aisyah perhatikan dan Aisyah lihat, sepertinya travel umroh yang memasang harga sangat murah dan tidak wajar itu suka bermasalah, Umi. Suka aneh. Ada saja yang tidak benar. Ya kita mah kagak boleh langsung suudon begitu Neng. Kita kudu cek dulu. Jangan tergiur misalnya ada yang murah. Ini murah nih, ayo kita kesana lah. Jangan, kita cek dulu. Kagak boleh kita langsung percaya gitu aja. Beneran nih biayanya cuma segini Mas? Nggak tipu-tipu kan? Insya Allah enggak Bu, masa kami menipu sih? Ibu bisa datengin kok alamat kantor kami, itu ada nomor teleponnya kalau nggak percaya. Bukannya nggak percaya Mas, lebih berhati-hati kan boleh aja sih Mas. Masalahnya penipuan umroh kan sudah sering terjadi Mas. Iya saya ngerti kok Bu, memang benar. Justru itu yang kami tawarkan di sini kan lebih murah daripada travel-travel lain. Apalagi Bu, Ibu bisa mencari 10 orang, Ibu dapat gratis Bu. Oh iya saya tertarik yang ini Mas. Iya Bu, nah sekarang Ibu manfaatin jemaah pengajian Ibu yang Ibu koordinir. Gimana? Iya oke, insya Allah saya akan bantu. Makasih ya Bu ya. Iya. Gimana Wis? Masa sampai sekarang kamu belum dapat juga konsumen sih? Bang, saya masih terus berusaha kok Bang. Semangat dong. Pokoknya kalau sampai hari ini juga lo nggak dapet, gue pastiin posisi lo akan gue ganti. Ngerti lo? Bang, tolong kasih saya kesempatan Bang. Soalnya Cynthia ini lagi sakit dan perlu banyak biaya. Wisnu, bisnis adalah bisnis. Kalau lo nggak produktif, gue pasti akan keluarin lo dari sini. Ngerti lo? Sih Bang. Ya. Assalamualaikum. Oh berarti, ya gimana Bu? 10 jamaah? Iya baik.
Kalau gitu saya yang ke rumah apa ibu yang ke kantor? Biar saya urus berkas-berkasnya, Bu. Ah, ya dah. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bang, 10 jamaah Bang kita dapat, Bang. Yes. Gitu dong. Bisa kan, gampang kan? Yes. Ibu salah denger kali. Mana ada paket umroh murah hari gini cuma 15 juta. Beneran Bu, saya nggak bohong. Nih ya Bu, saudara saya sama anggota pengajiannya itu pada ikutan semua Bu. Dan katanya malah bulan ini mau diberangkatkan loh Bu. Hati-hati Bu, sekarang ini banyak kasus penipuan paket umroh murah. Modusnya ya kayak gitu, nawarin paket murah, ujung-ujungnya calon jemaah tidak diberangkatkan. Masa sih Bu, Pak Wisnu suaminya Bu Nisa berani nipu? Kayaknya nggak mungkin banget ya Bu Yati. Memangnya Pak Wisnu kerja di biro travel yang jual paket umroh murah itu Bu Lilis? Iya beneran Bu, jadi Pak Wisnu itu yang pegang biro travelnya. Dan kalaupun biro travel murah itu ternyata cuma nipu, kita samperin aja ke rumahnya. Beres kan, Bu? Ya Allah, lindungilah suami hamba dari jalan yang sesat. Kamu curiga paket umroh Mas yang jual itu palsu? Iya? Aku bukannya curiga, Mas. Tapi tetangga dan semua orang itu pada ngomongin. Kamu, omongan tetangga kamu dengar. Gak bener tau gak? Dengerin. Kita susah aja tetangga gak peduli tau gak? Kalau sampai semua ini bohong, kan aku juga yang malu. Lagian, Mas coba pikir deh, logikanya itu nggak ketemu. Mana ada biaya umroh cuma segitu? Bisa. Dengar ya, aku ini masih waras tau nggak gila. Aku tahu banget hitungannya bagaimana. Harga tiket, akomodasi, itu yang aku mainkan untuk jadiin promo. Kamu kan nggak ngerti apa-apa. So tahu kamu. Ya tapi Mas, logikanya itu nggak ketemu Mas. Kok logikanya nggak ketemu gimana sih? Kamu harus tahu ya. Nih, aku ini mantan pegawai biro travel. Jadi aku tahu hitung-hitungannya bagaimana caranya. Tapi Mas, memangnya perusahaan nggak ngambil untung? Gini ya, Bang Doni itu tidak ngambil untung dari kloter pertama. Dia itu ngambil selanjutnya pemberangkatan kedua. Ngerti? Aku itu cuman nggak mau kamu kenapa-kenapa Mas, cuman itu. Bisa. Oke ya. Aku akan buktiin sama kamu. Kalau kloter pertama nggak berangkat, baru kamu boleh bilang aku nipu jualan paket umroh itu. Ya. Dan aku akan buktiin. Kloter pertama akan. Bu Anissa. Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bu Anissa, ternyata travel paket umroh suami Ibu bisa dipegang amanahnya Bu. Kemarin saudara saya sudah bisa berangkat Bu. Alhamdulillah. Yang benar Bu? Iya Bu. Baru tadi telepon saya Bu. Dan ternyata mereka sudah ada di Mekah. Alhamdulillah. Ya Allah. Maksud kamu gimana, Doni? Kenapa kamu nggak jalankan rencana kita? Saya udah keluarkan modal banyak buat kamu. Ingat itu, Don. Iya Bang, sabar Bang. Saya juga sengaja menahan semua rencana saya Bang. Biar customer di biro travel kita percaya. Buat apa nyari kepercayaan customer? Kerjaan kita itu nipu mereka, Don. Bukan malah kasih untung ke orang-orang. Begini Bang, sebenarnya saya juga bisa mengambil semua uang jemaah kita. Tapi sekarang berapa jumlahnya? Nggak lebih dari 1 miliar Bang. Tapi kalau kita bisa sabar, uang yang kita bisa hasilkan jauh lebih besar. Kali ini alasan kamu saya terima. Tapi kloter berikutnya, kamu harus jalankan semua rencana kita. Ya, baik Bang. Investasi gimana Bang? Jadi begini Wis, kita hanya mengalihkan dana dari calon umroh jemaah kita sementara aja. Jadi nanti uangnya kita investasikan. Coba sekarang kamu bayangkan, kita mendapatkan 30% dari hasil keuntungan itu. Dengan waktu cuma sebulan. Gampang kan Wis? Tapi Bang, gimana caranya saya harus memberitahu calon jemaah umroh kalau keberangkatan mereka itu ditunda? Itu bisa kita atur. Ya kita bisa bilangnya sama mereka kalau dari imigrasi,
pasportnya belum keluar. 1001 alasan, Wis. Kita bisa lakukan itu. Tenang aja kamu. Tapi Bang, kalau investasinya di tengah jalan gagal gimana Bang? Berarti kan uang mereka nggak kembali. Apa yang kita harapkan juga gagal Bang. Oh, itu kamu nggak usah khawatir. Tenang aja. Jemaah yang tertunda keberangkatannya, itu pasti akan saya berangkatkan. Saya punya dana talangan kok. Iya kan? Ya udah Bang, kalau emang Abang mau yakinkan, saya akan mencari jalan untuk memberitahukan mereka keberangkatannya ditunda Bang. Ya, bagus kalau gitu. Nih. Buka. Untuk apa nih Bang? Iya, anggap aja ini sebagian profit keuntungan dari investasi yang nanti kamu akan hasilkan. Iya kan? Kamu bisa gunakan loh buat keperluan anak kamu nanti. Tapi banyak banget Bang. Wisnu, kamu nggak tahu saya aja. Kamu tahu kan, saya nggak pernah bohong sama karyawan saya. Kalau kamu berhasil, dapat profit, kamu pasti dapat bonus. Ya deh Bang. Makasih banyak Bang. Uang sebanyak ini dari Bang Doni. Alhamdulillah ya, Nis. Emang kenapa? Kamu nggak percaya ya? Kamu ini aneh tau gak? Kenapa sih? Bukannya gitu Mas. Ini kan bukan uang yang sedikit. Baru 1 kloter yang diberangkatin. Tapi kok Mas bisa dapat bonus banyak ini? Udahlah Nis. Dapat bonus salah. Nggak punya duit salah. Kamu ini gimana sih? Jangan-jangan kamu emang orang yang nggak pandai bersyukur ya? Astagfirullahaladzim. Bukannya gitu Mas. Tapi kan... Ya udahlah Nis. Bang Doni aja kasihnya ikhlas. Masa aku tolak sih? Lagian juga kan kita perlu uang buat operasinya Cynthia. Udahlah Nis. Kamu sekarang gak usah bawel deh. Ya kan? Uang dari Bang Doni soal kamu gak percaya. Lebih baik besok kita urus ke rumah sakit untuk operasinya Cynthia. Ya? Ya Allah, kalau memang uang ini halal, semoga menjadi berkah untuk kesembuhan Cynthia ya Allah. Gimana nih Mbak? Bilangnya pemberangkatan tepat waktu, tapi kenapa tiba-tiba ditunda? Iya Mbak Reni, gimana janjinya? Sesuai promo dari awal, kami diberangkatkan awal loh Mbak. Tapi ini ditunda lagi. Tolong dong Mbak, kami malu loh Mbak. Kita sudah kasih tahu saudara kalau saya berangkat tanggal itu. Sama Bu, saya juga udah ngasih tahu ke anggota pengajian saya. Mbak, tolong bilangin bosnya ya, saya pengen ketemu. Iya. Iya betul. Aduh, kebiasaan. Sabar ya Bu, kalau begitu saya telepon dulu Pak Wisnu ya. Telepon ya. sekarang. Iya. Assalamualaikum Ren. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Kenapa? Ada apa itu rame-rame? Ini Pak, customer pada datang ke kantor Pak. Mereka pada komplain tentang keberangkatan yang ditunda. Aduh, padahal saya udah jelaskan nih Pak tentang alasannya, tapi mereka tidak mau terima Pak, dan mereka mau bertemu dengan Pak Wisnu. Bilang sama mereka tunggu ya, saya langsung ke kantor.
Assalamualaikum. Sayang, ibu bukan yang larang Cynthia main di luar. Tapi kan Cynthia masih sakit. Nanti kalau udah sembuh baru bisa main ya. Cynthia bosan Bu di rumah terus. Cynthia mau main sama teman-teman. Enggak. Pokoknya ibu nggak ngizinin. Nanti kalau Cynthia kenapa-kenapa, ibu ini marah sama ayah. Sayang, kamu mainnya di rumah aja ya. Astagfirullahaladzim, makanannya gosong. Aduh. Aku main sama teman-teman aja ah. Duh, gosong lagi. Cynthia? Cynthia? Pak, gimana nih Pak? Gimana? Tolong jelaskan Pak. Sebentar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya jelaskan dulu. Mohon maaf sekali nih Pak, Bu, atas penundaan keberangkatan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini secara teknis saja, karena visa dan paspornya belum selesai juga Pak. Belum selesai. Tapi benar ya Pak Wisnu, ini hanya karena masalah paspor dan visa yang belum selesai, bukan karena alasan yang lain. Iya, betul. Pak Wisnu, tolong ya Pak, janjinya dong Pak. Katanya kami diberangkatkan awal. Ini kalau sampai ditunda-tunda terlalu lama, tolong kembalikan uang kami saja Pak. Iya betul, Pak. Kita mau kita kembali. Balikin aja uang kami. Iya, Pak. Saya janji semuanya pasti akan berangkat kok. Jangan janji-janji aja Pak Wisnu, tolong Pak. Iya. Bener kan? Mending balik uang kita. Saya janji pasti bapak-bapak, ibu-ibu akan berangkat. Jangan janji terus Pak. Loh, Cynthia kemana ya? Cynthia, sayang. Ya Allah, jangan-jangan Cynthia main di luar lagi. Cynthia? Opin pahalayung gandreng. Ya, abang jaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ampun, sayang, kamu gak apa-apa kan? Iya Bu, maafin Cynthia. Ya gak apa-apa sayang, tapi lain kali Cynthia hati-hati ya. Cynthia gak mau kan masuk rumah sakit lagi di opname? Ya Bu, maafin Cynthia ya. Iya Cynthia sayang, sekarang kita pulang yuk. Ya. Jadi bener Bu, saudara ibu yang daftar paket umroh di travelnya Pak Wisnu ditunda keberangkatannya. Iya Jeng, jadi saudara saya komplain kantor Pak Wisnu, sama jamaah lain juga komplain. Tapi katanya paspor sama visanya belum jadi. Oh aneh sih, biasanya bikin paspor sama visa itu mudah kok. Saudara saya ada yang kerja di sana. Bu Nisa. Iya Bu, ada apa? Gini loh Bu Nisa, Bu Nur ini saudaranya ada daftar paket umroh di tempatnya Pak Wisnu. Tapi sampai sekarang belum berangkat-berangkat juga, kan begitu Bu Nur? Iya Bu. Kalau soal itu saya nggak tahu Bu. Soalnya saya nggak pernah ngurusin kerjaan suami saya. Maaf ya Bu. Gimana sih Bu Nisa? Masa nggak tahu kerjaan suaminya? Iya, saya benar-benar nggak tahu Bu. Tapi nanti saya tanyain ya Bu ya. Jangan-jangan ini travel ada apa-apanya lagi? Jangan asal nuduh dulu Bu, siapa tahu emang bener paspor sama visanya belum jadi. Iya Bu, nanti saya tanyain ya Bu ya. Ya harus itu Bu. Atau Ibu mau suami Ibu kena fitnah? Sekarang itu banyak Bu, travel-travel umroh itu yang fiktif. Yang kasus penipuan itu banyak. Yang katanya visanya belum jadilah, inilah itulah. Akhirnya nipu semua. Astagfirullahaladzim Bu. Suami saya nggak mungkin berbuat seperti itu Bu. Tadi Ibu bilangnya nggak tahu. Kok sekarang tiba-tiba Ibu bilang bahwa suami Ibu tidak bersalah?
Maaf Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya jadi nggak enak deh sama Bu Anissa yang kita omongin tadi. Astagfirullahaladzim. Biro travel umrohnya Mas Wisnu bermasalah. Kalian kalau menurut Umi mah cek dulu, Neng. Berita itu bukannya apa-apa kalau bener. Kalau kagak, nanti timbulnya fitnah. Sebab ngurus umroh itu kagak gampang loh, Nak. Tidak segampang omongan orang di luar. Kan banyak tuh yang pada ngomong ngurus umroh mah gampang. Padahal mah emang sulit. Makanya kalian harus cek dulu. Iya Umi, Fatimah juga takutnya kayak gitu. Kan kasihan Mas Wisnu kalau sampai difitnah sama orang-orang kayak gitu. Sebetulnya orang berbisnis itu yang jelas kagak boleh ngerugiin konsumen. Kagak boleh bikin gharar. Gharar itu artinya penipuan. Dosanya gede, Nak. Kalau sampai kita itu makan hak orang lain. Kalau soal pidananya udah jelas dah. Itu emang pelanggaran. Soal akhiratnya ini juga lebih berat lagi. Tapi Umi, seandainya travel yang Mas Wisnu pegang itu benar bermasalah, terus gimana Umi? Ya semoga aja travelnya Mas Wisnu ya. Mas Wisnu itu tidak seperti travel-travel yang lain, Neng. Yang bikin jamaah, Masya Allah, sengsara ya. Iya Umi, Aisyah juga nggak tega ngeliat Bu Nisa. Waalaikumsalam. Tumben baru pulang, Mas? Iya nih, lagi banyak kerjaan di kantor. Banyak kerjaan atau karena banyak customer yang protes? Mas, kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur, Mas. Apa benar penundaan keberangkatan itu cuma gara-gara visa dan paspor? Aku mohon, Mas. Kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Saudara Ibu Nur, dia ngambil paket di travel yang Mas tawarkan. Dan kemudian keberangkatan umrohnya ditunda karena Mas bilang karena visa dan paspor. Bisa. Emang paspor sama visanya belum jadi. Kendalanya cuma itu aja kok. Tapi saudara Bu Nur yang kerja di imigrasi bilang katanya sebenarnya proses itu nggak lama. Bisa. Masa aku bohong sih sama kamu? Nggak mungkin kan? Cuman itu kok kendalanya. Mas, kamu harus ingat, Mas. Kamu pegang amanah yang berat. Kalau sampai dana itu diselewengkan, itu dosa besar, Mas. Kalau sampai mereka nyumpahin Mas, terus ucapannya itu dicatat sama malaikat, bagaimana dengan kita, Mas? Nis, masa aku bohong sih sama kamu? Sebagian jamaah itu sudah diberangkatkan sesuai schedule, jadwal. Sebagian emang ada penundaan. Masa aku bohong sih sama kamu? Kamu percaya dong sama aku? Aku bukannya nggak percaya sama kamu, Mas. Aku cuma mau kamu tuh dapat rezeki yang halal. Walaupun cuma sedikit, tapi itu halal, Mas. Nis, aku ini pulang kantor capek tau nggak? Capek. Seharusnya kamu sediain aku minum, sediain aku apa. Kamu malah ditanya macem-macem. Gimana sih kamu tuh? Soalnya aku takut, Mas. Aku takut kita dosa. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Alah, denger ya, kamu harus ingat. Aku ini memperjuangkan buat keluarga kita. Semenjak kejadian Cynthia, aku mau gak mau kan harus kerja keras. Seharusnya itu kamu pahamin aku dong kondisi aku lagi kayak gimana. Bukannya kamu nanya yang aneh-aneh, kamu nyalain aku terus. Kamu gimana sih? Ya Allah, tunjukkanlah mana yang benar dan yang salah ya Allah. Biar hamba bisa mengingatkan suami hamba kalau dia ada di jalan yang salah. Sesungguhnya hamba takut pada siksaanmu yang keji ya Allah. Hamba tidak mau suami hamba berkembang dosa ya Allah.
Ibu bukannya ikut campur masalah rumah tangga kamu, Nis. Ibu hanya tidak ingin keributan kamu dan suami kamu jadi berlarut-larut. Bu, Nisa cuma ingin mengingatkan Mas Wisnu. Apa itu salah? Nggak ada yang salah, Nis. Cuma kalau cara menyampaikannya itu tidak benar, tidak tepat, itu yang jadi masalah. Niat baik apapun, kalau cara menyampaikannya tidak tepat, itu bukannya akan dapat kebaikan, Nisa. Justru sebaliknya. Terus Nisa harus gimana dong, Bu? Sebaiknya kamu bicarakan lagi dengan suami kamu dengan cara yang lebih baik. Dan jangan lupa kamu juga harus berdoa. Biar pintu hati suami kamu terbuka. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek datang. Oh, cucu nenek cantik banget sih. Nenek nginep di sini kan? Ya, nenek hari ini nggak bisa nginep deh. Di rumah nenek nanti malam ada pengajian. Oh iya, itu nenek bawain kue bikinan nenek. Ayo, makan ya. Ayo, ayo. Iwis, untuk kamu. Apa nih, Bang? Ya, kau buka aja. Ini adalah sisa profit dari keuntungan investasi yang kita dapatkan kemarin. Gimana menurut kamu? Kamu masih nggak percaya dengan investasi yang saya tawarkan? Enggak sih, Bang. Saya percaya. Udah kelihatan hasilnya. Nah, iya dong. Kalau gitu sekarang tugas kamu, Wis. Kamu cari sebanyak-banyaknya calon umroh kita. Ya, kalau perlu kamu potong semua biayanya. Waduh. Kalau dipotong terus makin turun dong, Bang. Yang penting kita harus dapatkan banyak semua jemaah. Kamu kan tahu sendiri kalau masyarakat kita itu paling gampang kalau dikasih harga murah. Tapi Bang Dodi, itu harga kan udah harga paling murah. Ya itu urusan kamu. Kamu kan jago ngitung. Iya kan? Bisa lah. Pelan-pelan, kamu akan aku perdaya dengan uang, Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini ada hadiah buat kamu. Hore, aku dapat hadiah lagi. Makasih ya. Aduh, oh ya, ini buat kamu. Mas dapat bonus lagi dari Bang Doni. Kenapa? Kamu masih sanksi? Dapat uang ini sumber dari mana? Hah? Bukannya gitu, Mas. Aku tuh cuman heran aja. Kenapa sih Bang Doni itu bisa royal banget sama kamu, Mas? Nisa, gini ya. Suami kamu ini adalah teman kerjanya Bang Doni. Partner kerjanya. Wajar kan kalau Bang Doni itu merhatiin aku. Asal kamu tahu ya. Biro travel yang waktu itu sudah mau tutup. Sekarang dapat jamaah yang banyak. Berarti aku berhasil kan? Ya nggak? Nah ini bonusnya. Tapi kan Mas. Ya udahlah Nis. Kamu terserah nih. Mau ke kamar dulu. Ya Allah, apa hamba selama ini terlalu curiga sama suami hamba? Tapi sesungguhnya hamba tidak ingin keluarga ini memakan uang dari yang tidak halal, ya Allah. Pak, saya mendaftar ke Biro Travel ini sebagai jamaah umroh bareng dengan tetangga saya. Tetapi kenapa tetangga saya mendapat jadwal keberangkatan lebih dulu dibanding saya? Saya juga, Mbak. Saya mendaftar lebih dulu loh, Mbak, daripada saudara saya. Tapi kenapa dia berangkat duluan daripada saya, Mbak? Ini nggak fair, Mbak. Ini nggak fair. Seharusnya saya itu satu kloter dengan tetangga saya. Bener, Pak. Saya juga sama. Sabar Pak, Ibu, sabar ya. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Kalau tahu begini, lebih baik saya mendaftar di Biro Travel lain. Walaupun harganya lebih mahal. Apa karena harga yang murah, jadi nggak bisa berangkat umroh yang cepat? Dan emang susah dimengerti
kalau jasa travel umroh dikaitkan dengan bisnis. Padahal niat calon jamaah umroh itu untuk ibadah. Bu Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Bu Nisa, saya mau minta penjelasan sama Pak Wisnu. Kenapa keberangkatan umroh saudara saya sampai ditunda 3 kali? Sebenarnya travel umrohnya Pak Wisnu itu serius nanganin nggak sih, Bu? Aduh, Ibu sabar ya. Sabar, saya gregetan, Bu. Aduh, maaf, Bu. Soalnya masalah itu saya nggak tahu. Tapi nanti coba saya tanyakan ya. Sekarang juga Ibu telepon suami Ibu. Iya. Aduh, maaf, Bu. Teleponnya nggak aktif, mungkin lagi sibuk. Ibu bilang ya sama suami Ibu, kalau saudara saya sampai tidak berangkat umroh, balikin uangnya, Bu. Atau saya akan lapor polisi. Iya benar, Bu. Ini namanya penipuan. Jangan-jangan Bu Nisa ini juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan menerima hasilnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak mungkin berbuat seperti itu, Bu. Lagi pula saya takut diazab sama Allah, Bu. Ngomong sih gampang, Bu. Sampaikan aja sama suami Ibu. Karena mereka tuh sudah bayar lunas, Bu. Jadi harus berangkat umroh sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi, ya Allah? Mas, kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Kenapa jemaah umroh itu banyak yang tertunda keberangkatannya? Ngapain sih kamu ngurusin pekerjaan aku? Bikin pusing aja. Gimana aku nggak ikut campur, Mas? Kalau tiba-tiba Ibu Lilis itu datang ke sini, Mas, dia itu komplain karena saudaranya itu tertunda 3 kali keberangkatannya. Mas, kamu nggak nipu mereka kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu udah berani ya duduk sama suami ya? Bener gak tuh? Mas, selama ini kita tuh sering berantem gara-gara Mas ikut Bang Doni. Kalau Mas gak ikut Bang Doni juga kita gak berantem kayak gini, Mas. Kamu bisa ngomong kayak gitu ya? Ingat ya, uang yang selama kamu dapat itu dari mana? Operasi Cynthia, uangnya dari mana? Oke, aku akan jelasin, kamu dengar ya. Tidak semua jemaah aku berangkatkan, cuma sepertiganya aku berangkatkan. Dan uangnya aku puterin. Diputer dulu. Maksud Mas? Bang Doni itu menawarkan aku investasi 30% keuntungan dalam waktu sebulan. Ya aku ambil lah. Untungnya gede kok. Astagfirullahaladzim. Mas, itu sama aja Mas menipu jemaah umroh, Mas. Nipu gimana coba? Aku ini kan cuma pinjam uangnya mereka sebentar. Aku puterin terus aku balikin. Dengar ya. Bang Doni itu tidak mengambil keuntungan dari uang tiket yang cuma 15 juta. Makanya kita ngambil keuntungan dari bisnis lain. Tapi itu nggak benar, Mas. Semua itu nggak benar. Nggak benar gimana sih? Justru kamu malah yang nggak benar nuduh kayak begitu ke aku. Mas menggunakan dana mereka untuk investasi. Dan mereka nggak tahu dana mereka itu digunakan untuk apa. Apa itu benar? Dengar ya sekalian. Pengusaha bisnis saja memutarkan uangnya itu dengan bisnis lain. Ya aku juga seperti itu. Itu namanya bisnis. Tapi Mas nggak usah ikut-ikutan, Mas. Itu udah jelas salah. Bisa. Mas balikin nggak uang itu? Kalau nggak, aku nggak akan mau terima uang lagi dari Mas. Jelasin ke aku maksudnya apa? Aku cuma mau terima uang yang halal, Mas. Kalau kamu sudah tidak mau terima uang dari aku, kamu cari sendiri. Ya Allah.
Kenapa jadi begini? Kenapa yang hamba takutkan selama ini jadi kenyataan? Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Bu, tambahin uang jajan dong. Cynthia, Ibu nggak akan nambahin uang jajan untuk kamu. Nih, kamu lihat nih. Ibu rela-relain jualan kue untuk kamu, untuk uang jajan kamu. Ya udah, Cynthia minta ke ayah aja ya, Bu. Sayang. Nih, uang jajan buat kamu. Ya. Cynthia, Ibu ngelarang kamu untuk ambil uang itu. Kenapa, Bu? Pokoknya kamu turutin apa kemauan Ibu. Sekarang kamu berangkat, udah siang. Hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, kamu emang bener kelewatan ya? Keterlaluan tau nggak? Aku ini bapaknya, ayahnya. Wajar aja kan kalau aku kasih uang jajan buat dia. Mas, aku juga ibunya, Mas. Apa jadinya anak kita kalau dikasih uang jajan dengan uang haram? Menurut kamu haram, menurut aku enggak. Makanya, baca lagi tuh Al-Quran sama hadis, biar kamu ngerti mana yang haram dan halal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coda. Ya? Ini, saya titip dulu ya, beberapa. Tunggu sebentar. Coda, ada 11 semuanya. Oh iya, nanti sore ya? Ya, makasih Coda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jualan kue? Emangnya gaji suaminya nggak cukup? Ayo paket umroh cuman 15 juta saja. Ayo. Bu, Pak, isi. Kami mau menawarkan paket umroh 15 juta. Lagi promo. Gimana Pak? Memang kebetulan kita lagi ada rencana mau umroh. Benar ya Bu? Nanti hubungin ya. Makasih Bu, Pak. Ya, sama-sama. Yang bener Bu Yati, Bu Nisa sekarang jualan kue? Iya Bu Lilis, tadi saya lihat sendiri Bu Nisa titip dagangan kuenya di warung Cak Oda. Emang suaminya gajinya kurang ya? Kok sampai jualan kue kayak begitu Bu Nisanya? Namanya juga manusia Bu, nggak pernah cukup, selalu saja kurang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tuh, apa saya bilang? Jualan kue kan? Iya benar. Wanita begitu, gak pernah benar, gak pernah bersyukur, selalu saja tidak pernah menghargai jeripaya suaminya. Iya benar Bu. Kabarnya gimana saudara Bu Lilis yang mau berangkat umroh? Udah berangkat belum? Ya belum juga sih Bu. Tuh kan, apa saya bilang, jangan sampai saudara ibu kena tipu. Aduh Bu, lihat aja kalau sampai mereka nipu. Sayang. Bu, kenapa sih Cynthia nggak boleh nerima uang dari ayah? Sayang, dengerin ibu ya. Uang ayah itu gak cukup untuk uang jajan Cynthia. Makanya ibu melarang Cynthia untuk terima uang dari ayah. Kata siapa? Uang ayah nggak cukup buat kamu, sayang. Nah, nih buat kamu ya. Mas, simpan uang kamu. Aku ngelarang kamu untuk kasih uang untuk Cynthia. Aku ini ayahnya ya. Aku berhak kasih uang dia. Iya, memang kamu ayahnya. Memang kamu boleh ngasih, asal itu uang halal.
Mau berangkat ya? Hati-hati ya. Kamu dapat uang ini dari mana? Jawab ibu. Kamu dapetin uang ini dari ayah kan? Sekali lagi ibu bilang sama kamu ya. Jangan pernah terima uang dari ayah. Bisa. Apa lagi sih yang kamu permasalahin? Mas. Aku nggak mau anak aku terima uang dari kamu. Emangnya kenapa? Aku ini ayahnya. Wajib ngasih uang jajan. Cynthia juga senang kok. Sekali lagi aku bilang sama kamu, Mas. Jangan pernah kasih uang sama Cynthia. Aku nggak mau anak aku makan uang haram. Bisa! Salah aku ini apa sebagai orang tua? Wajar kan aku senengin dia? Gak ada salahnya, Mas. Tapi selagi Mas gak bisa ngebuktiin ke aku, Mas dapetin uang itu dengan cara halal. Jangan pernah kasih uang sama Cynthia. Bang, apa kita nggak bisa mainin beberapa kloter lagi, Bang? Nggak bisa, Don. Kelamaan kita menunda keberangkatan, orang akan curiga karena kita sering menunda keberangkatan umrohnya. Bang Erik nggak perlu khawatir, Bang. Wish itu sangat teruji, Bang. Bagaimana dia mengatasi masalah komplain dari customer? Sepandai-pandainya Wisnu, dia akan kehabisan alasan. Kamu mau ditangkap polisi, Don, kalau sampai ada customer yang melapor ke polisi duluan. Ya, enggak juga sih, Bang. Yaudah, sekarang kita kabur. Saya nggak mau berurusan dengan polisi. Cepat, kemasi uang-uang customer. Iya, Bang. Baik, Bang. Pak Wisnu. Mohon maaf Pak Wisnu, sampai siang ini transferan dari Pak Doni belum ada juga Pak. Padahal untuk pembayaran penginapan sama pesawat harus clear hari ini Pak. Kamu sudah hubungin Pak Doni? Sudah Pak, tapi HP-nya tidak aktif. Yaudah, kalau gitu kamu pakai uang dulu jamaah yang lain yang seminggu ini sudah daftar. Mohon maaf Pak, tapi uangnya sudah diambil sama Pak Doni Pak. Katanya sudah dapat persetujuan dari Pak Wisnu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas? Masnya teh nyari Pak Doni? Iya. Ada nggak Pak Doni? Atuh, Pak Doni mah dari kemarin sudah pindah, sudah tidak tinggal di sini lagi. Ini bukan rumahnya? Atuh bukan, Mas. Ini teh rumah kontrakan, bukan rumah dia. Terus dia pindah kemana, Mang? Jangankan saya, tetangga sekitar sini saja tidak tahu dia sekarang berada di mana. Astagfirullahaladzim. Jadi aku ketipu nih. Janjinya hari ini jadwal keberangkatan akan diberikan. Mana Mbak? Mana? Sabar Pak, sabar ya Bu, sabar. Sabar itu udah habis Mbak. Sudah ketiga kalinya digagalkan terus. Mungkin siang ini bakalan keluar jadwalnya Pak, sabar. Ini sebenarnya travel ini serius gak sih? Mau berangkatkan kita? Kalau emang nggak serius, kita bisa laporkan travel ini. Sabar ya. Saya telepon dulu Pak Wisnu kalau begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ya Ren, kenapa? Pak, ini para customer pada komplain di kantor nih Pak. Saya harus gimana nih Pak? Ya udah, sekarang kamu tanganin dulu mereka ya. Saya langsung ke kantor sekarang nih, ya. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Aduh, gimana nih ya? Apa yang aku harus perbuat? Masnya mau ajian yang sama yang diminta sama Pak Doni? Bukan itu, Ki. Saya kesini mau minta ajian supaya orang-orang yang protes itu pada diem, Ki. Ajiannya apa ya? Itu namanya ajian sirap. Ajian sirap itu lumayan mahal. Nggak apa-apa, Ki. Berapapun saya bayar. Yang penting mereka pada diem. Itu soal gampang. Ya sabar Bu, sabar ya.
Pak. Gimana Pak? Kamu tenang aja. Saya hadapin mereka. Kamu sekarang telepon polisi, ya? Ya, baiklah Pak kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Wisnu? Mohon maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya baru datang tadi habis mengurus keberangkatan umroh. Jadi kapan datangnya Pak Wisnu? Gimana Pak Wisnu? Saya nggak mau ditunda-tunda lagi. Saya juga maunya seperti itu. Cuman tadi ada berkas yang kurang beres saja. Masalah berkas yang belum beres. Ini jangan-jangan hanya ingin menunda keberangkatan jamaah umroh kan? Iya Pak, mohon maaf Pak. Kalau memang nggak bisa memberangkatkan kami, kembalikan duit kami Pak. Sekarang juga Pak sama beli uang saya. Bapak-bapak, ibu tenang. Tenang. Kasus penipuan ini akan kami urus. Gimana kita bisa tenang Pak? Ini urusannya uang kami Pak, belum dikembalikan sama Pak Wisnu. Tenang Pak. Jangan tenang-tenang aja Pak, diurus yang benar. Jangan anarkis. Waduh, kacau nih. Minta bantuan sama Ki Gledek, percuma lagi, nggak mempan. Penipu. Pak Wisnu, polisi memanggil Bapak. Yaudah, gini, kamu kasih tahu staf yang lain supaya pada kabur aja ya. Kabur Pak? Iya, ini kan Pak Doni yang bikin masalah, bukan kita. Lebih baik kita kabur, ya. Kamu cepet tangan Cesar. Iya Pak. Ini kasus tolong selesaikan secara tuntas, Pak. Sebab kalau tidak tuntas, kami akan tangani sendiri. Iya betul. Dan jangan salahkan kami kalau kami main hakim sendiri, Pak. Iya betul. Kita bisa main hakim sendiri. Lebih baik gue kabur. Selamat siang. Siang. Apakah betul ini dengan rumah Bapak Wisnu? Iya, saya istrinya. Ada apa ya, Pak? Suami ibu terlibat dalam kasus penipuan pemberangkatan umroh. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang aku takutkan benar-benar terjadi, ya Allah. Maaf Bu, kita harus menggeledah rumah ibu. Mari Pak. Bener kan? Apa saya bilang? Ternyata travel umrohnya Pak Wisnu cuma nipu. Awal-awalnya saja jemaah diberangkatkan. Ini pasti istrinya yang banyak nuntut, Bu. Jadi suaminya terpaksa harus nipu. Orang mau cari pahala kok malah dicurangin. Bener Bu Nur. Gak ada asap kalau gak ada api. Kamu yang tabah, Yanis. Allah sedang menguji keimanan kamu. Kamu yang tabah, yang sabar ya nak. Sabar. Beri hambamu kekuatan ya Allah. Hambamu sudah berusaha mengingatkan suamiku. Tapi... Terima kasih Bu. Kami izin pamit dulu. Ayo Pak. Dasar nipu. Makan duit jemaah. Ibu. Belin. Bu, kenapa sih mereka pada bilang ibu penipu? Gak sayang, ibu bukan penipu. Tadi Cynthia dengar sendiri Bu, katanya ayah penipu, ayah bukan orang jahat kan Bu? Ya Allah, aku harus jawab apa ya Allah? Tolong beri hamba kekuatan ya Allah. Ibu kok diam aja sih, Bu? Enggak sayang, ayah kamu bukan orang jahat. Bukan. Bang. Mari. Kayaknya itu Mas Wisnu deh. Iya. Kita ikutin yuk. Ayo.
Bener kan? Itu Mas Wisnu? Iya, itu Mas Wisnu. Untuk apa lagi kamu pulang, Mas? Bisa. Aku ketipu, Nis. Selama ini ternyata semua akal liciknya Bang Nuni untuk manfaatin aku. Berapa kali aku ingetin kamu, Mas? Kamunya aja nggak mau denger. Aku tergiur apa yang Bang Nuni tawarin ke aku. Masalah gaji tinggi dan bonus. Apalagi kita kan punya hutang budi ke dia. Mas, walaupun selama ini kita hidup pas-pasan kayak gini, aku tuh bersyukur, Mas. Yang penting kita ada di jalan Allah. Daripada gaji kamu gede, tapi sumbernya nggak jelas. Aku hilaf, Nis. Maafin aku. Udah, Mas. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Karena kamu udah gak pantas jadi imam di keluarga ini. Nisa. Maafin aku, Nisa. Aku juga merindukan surga seperti kamu. Beri aku kesempatan. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku mohon. Tolong kasih aku petunjuk. Aku mohon, Nisa. Beri kesempatan lagi, Nisa. Mas, sebaiknya sekarang kamu serahkan diri kamu sama polisi, Mas. Biar jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Saudara Wisnu, cepat keluar. Rumah ini sudah dikepung. Kalau emang itu mau kamu, aku akan kabulkan. Tapi tolong, jangan kasih tahu Cynthia. Pasti dia akan kecewa atas keadaan ayahnya. Bilang saja aku keluar kota, Nis, selama aku di dalam penjara. Aku tolong. Terima kasih, ya Allah. Hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Oh dia. Siap. Ya Allah. Kenapa jadi begini? Kenapa yang hamba takutkan selama ini jadi kenyataan? Ya Allah, apa hamba salah, ya Allah? Jika hamba mengharapkan rumah tangga hamba ada di jalan-Mu, ya Allah. Apa hamba salah mengharapkan suami hamba mencari rezeki yang halal? Hamba mohon, ya Allah, tolong tunjukkan kebenarannya. Apa suami hamba salah atau tidak? Hamba mohon, ya Allah. Selamat siang, Bu Anissa. Siang. Ada apa lagi ya, Pak? Rumah ini terpaksa kami segel untuk melengkapi penyidikan kasusnya Pak Wisnu.
Kami mohon Ibu secepatnya untuk mengosongkan rumah ini. Ini Bu, surat perintahnya Bu. Bu, harus gimana, Den? Kamu yang sabar, ya, kamu yang sabar. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus hamba hadapi? Sampai hamba dan anak hamba terusir dari rumah ini, ya Allah. Tolong beri hambamu kekuatan, ya Allah. Saudara Wisnu Wijanarko dinyatakan tidak bersalah dalam perkara penipuan pemberangkatan jemaah umroh. Oleh karena Saudara Wisnu Wijanarko bukanlah sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai karyawan, maka dengan ini Saudara Wisnu Wijanarko dibebaskan dari semua tuduhan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kebenaran itu terjawab. Aku janji tidak akan mengabaikan apa yang dibilang istriku ya Allah. Karena yang dibilang istriku selama ini memang benar. Bang, mudah-mudahan abang disini aman ya. Iya. Saya keluar beli makanan dulu ya. Oke, ya mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Cabukap! Saudara Doni, Anda kami tangkap sebagai dalam penipuan travel umroh. Bang, kita harus menyerah sekarang, Bang. Kita udah gak bisa kabur lagi. Bang, mau kemana, Bang? Kita harus kabur dari sini. Ya, Bang Erik! Bang! Iya, Pak. Ajan! Ampun, Pak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk apa lagi kamu datang ke sini, Mas? Aku ingin menjemput kamu, Nisa. Pengadilan memutuskan aku tidak bersalah. Aku ingin hidup bersama kamu dan Cynthia, menghabiskan sisa umurku. Aku ingin bertobat, Nisa. Ayah! Cynthia! Aku nggak bisa terima kamu, Mas. Aku trauma. Kamu nggak tahu kan bagaimana rasanya aku dicemooh sama orang-orang. Aku minta maaf, Nisa. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan lagi. Ayah jangan tinggalin Cynthia lagi ya. Aku mau sama ayah dan ibu. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya travel yang bener-bener nipu duitnya jamaah. Padahal tuh jamaah ngumpulin duit dari dikit. Dia itu pengen melaksanakan panggilan Allah. Sebab panggilan Allah itu di dalam kitab tafsir Munir ada 3. Pertama, panggilan Allah nggak pakai duit. Yang kedua, panggilan Allah pakai duit. Yang ketiga, panggilan Allah duit udah kagak laku. Nah, panggilan model kayak apa nih? Yang pertama, panggilan Allah tadi Umi bilang kagak pakai duit, Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat.
hayya 'alas shalah. Yang kedua, panggilan Allah itu udah pakai duit. Apa? Melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Nah, kayak orang yang nabung-nabung di travel tuh. Panggilan yang ketiga, duit udah kagak laku lagi. Bahkan udah kagak ada harganya. Apa tuh? Panggilan untuk kembali ke alam kubur. Duit udah kagak laku. Bener apa benar? Malaikat kagak takut nyabut orang yang banyak duitnya. Iya kan? Masya Allah, makanya saya prihatin banget ya. Padahal itu orang ngumpulin saking pengennya melaksanakan umroh, pengen baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika